Al-Bantani. Saya yakin 100% Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum tidak ada data sedikit pun bahwa bocah ini adalah murid dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. TV Al-Waha, Heart Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha, Heart Inspiration. Masih kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada seseorang yang mengaku sebagai murid dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, dan dia menasehati gurunya yang diakui itu menasehati Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang diakui sebagai muridnya agar bertobat, berhenti mengkritisi nasab Ba'alwi. Sedulur TV Al-Waha, bagaimana nasihat dia, dan kita akan bahas apakah betul secara pasti data dan fakta bahwa dia itu betul-betul sebagai murid Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, sehingga dia berani memberikan nasihat pedas kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita akan dengarkan setelah saya memberikan informasi ini. Bagi Anda yang ingin mendapatkan ijazah doa dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas, milikilah buku ini, Wirid Amalan Sugih Harta dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Silahkan Anda hubungi 088221498123 sebagai sambungan batin ruhaniyah Anda semuanya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan Gus Abbas. Milikilah buku ini, sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, sekarang kita dengarkan bagaimana si murid ini mengatakan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya sampaikan dengan sesingkat-singkatnya teruntuk guru kami Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kami minta untuk tidak lagi mengajarkan kami sebagai murid agar membenci, tidak lagi mengajarkan kami untuk mencaci maki sesama umat muslim. Tunggu dulu. Kalau murid beneran, ya, saudara, ini siapa namanya nggak tahu saya. Saya dapat dari channelnya Gus Hasan bahwa ada seorang muhibbin yang mengaku sebagai muridnya Kiai Haji Imaduddin. Kalau saya lihat dari pertama kali video ini muncul, begitu assalamualaikum langsung mengatakan saya murid Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kan? Teruntuk untuk guru kami yang mulia Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dia mengaku sebagai muridnya, tetapi dia berbohong. Saya yakin 100% bahwa dia ini, si orang ini adalah kibin yang sengaja mengaku sebagai muridnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan memberikan nasihat. Karena apa saya katakan saya yakin 100% bahwa dia berbohong? Karena di awal dia tidak mengaku namanya siapa, asal dari mana, mondoknya tahun berapa, lulusnya tahun berapa, nggak menyebutkan sama sekali. Kalau dia benar sebagai santrinya Kiai Imad, dia pasti akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahril Ulum, asal desa Buniwah, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya mondok di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum, Kresek, Desa Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten, menjadi santrinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mulai tahun sekian sampai tahun sekian. Memperkenalkan diri dong. Nyatanya ini si bocah ini tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan asalnya dari mana, tidak menyebutkan kapan dia belajar di Nahdlatul Ulumnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kapan dia mulai daftar, kapan dia lulus di pesantrennya. Sama sekali dia tidak menyebutkan. Betul kan? Artinya dari awal saja dia sudah berbohong karena menyembunyikan identitasnya. Orang yang menyembunyikan identitasnya adalah pemalsu.
Dia memalsukan diri, mengaku sebagai muridnya dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita lanjutkan nasihatnya Sedulur TV Al-Waha. Di awal dia bilang jangan mencaci maki kan. Lanjut. Karena pada dasarnya sungguhnya orang muslim dengan muslim yang lain itu adalah saudara. Teruntuk Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, saya memutuskan untuk memutuskan hubungan dengan Anda. Dan terima kasih sudah mengajarkan kami kebencian. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih hebat. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk merasa diri lebih mulia. Terima kasih sudah mengajarkan kami bagaimana cara trik untuk membatalkan nasab seseorang. Terima kasih sudah mengajarkan kami membenci sesama muslim. Terima kasih sudah mengajarkan kami untuk dengan mudahnya membatalkan nasab orang lain. Dari cara berbicara dia, terima kasih telah mengajarkan kami ini bla 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 gitu ya. Dia telah membuat sebuah kalimat yang disusun secara rapi untuk memframing Kiai Imaduddin bahwa muridnya telah keluar membelot dari diri beliau sendiri. Dia si bocah ini sedang menunjukkan kepada publik bahwa murid Kiai Imad itu tidak sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan membuat tesis batalnya nasab Ba'alwi. Dan dia sama sekali tidak paham karena bahasa dia bahasanya para kibin, saudara. Bahasa para kibin itu kan menganggap bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sedang mengajarkan orang lain untuk membenci Habib, untuk membenci Habib. Ini bahasa seperti itu. Ini adalah bahasa para kibin dan bahasa para kabib yang menganggap bahwa orang yang sedang mengkritisi nasab Ba'alwi itu adalah sebagai pembenci Habib. Ya, si bocah ini mengatakan seperti terima kasih telah mengajari kami membenci dan terima kasih telah mengajari kami merasa lebih tinggi. Lah, di dalam kelompok kami Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, apa ada yang mengajarkan kebencian kepada para Habib? Enggak ada. Kita sedang meluruskan, satu meluruskan sejarah, yang kedua yang terutamanya adalah meluruskan tentang silsilah Nabi Muhammad SAW. Karena ternyata ada sekelompok orang yang mencangkokkan nasabnya dengan cara memasukkan tokoh-tokoh yang ternyata fiktif untuk kepentingan kelompoknya sendiri, yaitu para Habib. Dalam hal ini, saya memberikan sebuah logika yang sederhana saja. Logika yang sederhana saja. Bocah ini siapapun, saya bercerita sama kamu, siapapun kamu, dimanapun kamu, yang kamu tidak memperkenalkan dia, saya tidak menyebutnya. Kamu, ya khususnya semuanya para mukibin, yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, itu ibaratnya begini. Kamu sedang keliling ke rumah orang-orang, bilang, kamu bawa emas segede HP, setebalnya 10 cm HP-nya, 1 kilo lah emasnya 1 kilo, emas batangan 1 kilo. Kamu bawa ke orang-orang, masuk ke satu orang, bilang ke orang itu, saya punya emas 1 kilo, saya akan jual emas ini. Kalau emas ini saya jual, ini bisa dapat duit miliaran. Karena ini akan dapat miliaran, saya butuh dana, saya butuh uang untuk sanggup menjual emas ini. Karena di toko ini tidak ada yang bisa beli emas 1 kilo. Pinjam duit 10 juta, nanti kamu akan saya ganti 15 juta. Dapatlah karena melihat emas yang 1 kilo itu, si orang yang didatangi langsung ngasih 10 juta. Datang lagi ke orang lain, bilang seperti itu lagi, ngasih 10 juta. Semua orang yang didatangi semacam itu dikatakan saya punya emas dan diminta uangnya, dipinjami uangnya 10 juta, akan dikembalikan 15 juta. Kepada semua orang bilang seperti itu. Dapatlah duit banyak. Ketika dibawa oleh kamu ke saya umpamanya, kata Kiai Imaduddin, begitu dibawa dilihat oleh Kiai Imaduddin, ternyata itu bukan emas. Kiai Imad menjelaskan, ini bukan emas. Siapa itu yang kelotak? Ini bukan emas. Ini bukan emas, ini kuningan. Lah, Anda bilang, oh ini emas asli, ini ada suratnya. Kiai Imad bilang, ini suratnya memang asli surat.
tetapi isinya palsu. Karena suratnya, stempelnya ini stempel yang diragukan sekali. Tidak ada toko emas seperti ini. Tidak ada toko emas dimanapun yang seperti ini. Dicari di toko emas di Jakarta, misalkan toko emas Raja Ampat. Di Jakarta tidak ada toko emas Raja Ampat. Di Jogja tidak ada. Di kota-kota seluruh Indonesia tidak ada namanya toko emas Raja Ampat umpamanya. Tidak ada suratnya. Artinya ini suratnya adalah aspal. Surat asli tapi palsu. Lah begitu emasnya diperiksa di toko emas dengan satu alat khusus untuk menentukan emas itu benar atau tidak atau kadarnya berapa, ternyata emas itu sama sekali tidak memiliki kadar emas. Warnanya memang kuning karena kuningan. Nah kemudian Kiai Imad bilang bahwa emas yang Anda bilang ini emas ternyata bukan emas. Mas, mohon maaf, sampean jangan gunakan emas ini untuk membuat orang-orang ngasih duit ke sampean karena ini bukan emas. Nah, ketika Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani menyebutkan semacam itu, apakah berarti Kiai Imaduddin itu membenci Anda yang bawa emas itu? Kiai Imad kan lagi ngasih tahu bahwa emas yang Anda bawa itu palsu, bukan emas asli. Jadi jangan digunakan untuk menggunakan emas itu kepada orang-orang, katakanlah kalau bahasa Inggrisnya itu gawe caya gitu ya. Gawe caya supaya orang lain itu mau minjami duit 10 juta karena akan diganti 15 juta dengan dalih punya emas 1 kilo. Si orang yang didatangkan itu lihat emas 1 kilo kan matanya itu jadi bolak-balik itu. Emas 1 kilo akan dijual berapa ratus juta, miliar itu loh, berapa miliar. Nah akhirnya ketika Kiai Imaduddin itu menjelaskan bahwa emas batangan yang Anda bawa itu palsu, sekali lagi apakah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu sedang mengajarkan kebencian? Sama sekali tidak, bro. Nah jadi dengan apa yang dikatakan oleh si bocah ini, dia mengatakan terima kasih telah mengajarkan kami kebencian, itu sama sekali tidak berdasar. Karena Kiai Imaduddin tidak pernah mengajarkan orang lain untuk membenci Habib. Yang beliau lakukan hanyalah memberitahukan bahwa nasab Habib itu ternyata tidak tersambung, tidak terverifikasi sebagai keturunan Nabi. Dia bilang benci. Artinya dia bukan murid Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita lanjut saja. Namun baik kami tidak akan mentaati, menuruti sesuatu hal yang dilarang oleh agama ini. Membenci terhadap sesama muslim itu adalah larangan dari agama kami. Membenci katanya. Lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenci katanya saudara. Bolak-balik itu bahasa kibin. Hebat, merasa diri paling mulia. Nah, siapa yang merasa paling dia? Merendahkan orang lain, menghina orang lain, itu bukan ajaran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berharap Anda untuk segera bertobat. Mohon ampun. Nah, dia bilang bahwa kita sedang merasa paling tinggi, lebih tinggi daripada Habib. Yang merasa lebih tinggi itu siapa, saudara? Yang merasa nasabnya paling tinggi, paling suci, kan mereka para Habib yang berasal dari klan Banglawi itu. Merasa nasabnya paling suci sehingga harus ditakdimi, takdimnya harus dicium tangannya, bahkan dicium kakinya, bahkan diminum bekas air yang digunakan untuk cuci kakinya, bahkan harus dimakan bekas jigongnya, bekas lepehan makanannya dimakan karena untuk menunjukkan rasa cinta. Bahkan yang lebih parah lagi, menyerahkan istrinya, menyerahkan harta istrinya, diserahkan kepada mereka karena demi mendapatkan takdim syafaat. Mereka mengaku sebagai kelompok orang yang bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat. Bukankah itu adalah sesuatu yang mereka klaim sebagai orang yang bernasab paling tinggi? Kenapa harus dibatalkan bahwa Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengajarkan orang untuk merasa lebih tinggi? Yang diajarkan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dan PWI Laskar Sabilillah itu, agar kita sebagai bangsa pribumi Nusantara jangan pernah minder bahwa bangsa ini bukan bangsa yang patut direndahkan oleh sekelompok orang. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengajarkan kepada kita tidak boleh merendahkan diri terhadap orang lain yang
merasa lebih tinggi. Kalau toh suatu ketika mengatakan bahwa bangsa pribumi justru lebih mulia daripada bangsa Baklawi, itu karena sedekah. Mensombongi orang sombong adalah sedekah. Kita lanjut. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rendah hati, wahai yang mulia, yang terhormat Kiai Haji Imaduddin Usman, segeralah kembali kepada jalan yang benar untuk merasa diri tidak lebih hebat, tidak lebih mulia. Nah, itu bolak-balik kayak gitu aja. Oleh Anda kepada kami bahwasanya air tidak akan pernah mencari tempat yang tinggi, akan tetapi air itu akan selalu mencari tempat yang rendah. Sebagaimana ilmu itu tidak akan pernah menempel pada diri seorang yang takabur, pada diri seorang yang angkuh, pada diri orang yang... Tunggu dulu, ada yang batuk di belakang layar ini, di belakang kamera si bocah ini. Ada yang batuk, artinya itu sudah dikerjakan oleh tim. Dikerjakan oleh beberapa orang tim, kamu yang ngomong, mengaku sebagai murid dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kamu yang ngomong, yang lainnya membuat naskah. Sehingga dia yang bacakan naskah itu. Karena ada yang, ya mungkin saya menduga lebih dari 2 orang, bukan hanya kameramen yang mengambil gambar, tetapi ada orang lain. Saya menduga, saya melihat bahwa itu lebih dari 5 orang yang ada di belakang si bocah ini dalam rangka mengaku sebagai murid Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kita lihat akhirnya ini. Selalu merasa dirinya lebih hebat, lebih pintar, akan tetapi ilmu akan selalu turun pada diri seseorang yang merendah hatinya, pada diri seseorang yang selalu merasa hina, tidak merasa lebih baik daripada manusia yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Kita lihat di akhir ketika dia mengucapkan salam, saudara, sambil tersenyum. Ini menunjukkan bahwa senyuman dia adalah sebagai tanda bahwa dia memang benar-benar bukan murid dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Karena dari postur wajahnya yang kita lihat, jangan dikira kita akan percaya bahwa kamu benar-benar sebagai murid Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kamu adalah kibin yang sengaja mengaku sebagai murid Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani untuk membuat kalimat-kalimat semacam itu. Jadi, kepada sedulurku semuanya, sedulur TV Al-Waha, silahkan Anda cek. Dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, saya yakin 100% Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum tidak ada data sedikit pun bahwa bocah ini adalah murid dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya Bahrul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.